Di situ ada pelajaran 1 sampai 10. Tegunono. Wis nek wis tekun entah jadi berapa hari, 1 sampai 10, jadi 3 hari apa 7 hari atau 10 hari, saya akan kasih jenengan jaminan manakala melakukan apa yang nanti kami sampaikan, kalau tidak sesuai sampai minta jaminan nopo kula paringke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid dari Mojokerto. Marilah kita sama-sama menyimak dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Wis, kita yang ada di tauhid la ilaha illallah wa huwa, ketika pingin untuk melihat dan membuktikan adanya Allah, iku biasanya kita meyakini adanya dunia dan seisinya. Allah menciptakan isi dunia ma baina samawati wa ma fil ardi yang disebut nurullah. Allah menciptakan manusia, makhluk sak jagat itu dengan nurnya. Nurullah disebut nurullah, sehingga kami sebut mukawwanat, perkara yang diciptakan. Terus Allah dawuh, kalau kau ingin tahu wujudku, bukan namaku saja, lihatlah nur iku, sebab nurullah itu adalah wujudku. Aku mewujudkan apa ya, mengenalkan diriku terhadap hambaku yang namanya manusia lewat nurullah. Tetapi nurullah itu bukan wujudku. Wis mumet niki ngeten Mbak, kita ini akan bisa naik ke atas melalui tangga sedikit demi sedikit, lewat dunia dan seisinya yang sebagai mukawwanat yang diciptakan Allah. Itu membuktikan bahwasanya wujudnya dunia seisinya itu ada yang mewujud pun. Sepakat nggih? Oke, tak unggahno titik. Tadi saya katakan wujud iku sifate Allah yang tidak dimiliki oleh siapapun. Lawan katanya wujud Adam, tidak wujud, iku menjadi sifat wajibnya makhluk termasuk manusia. Barang siapa yang ingin mengetahui wujudnya Allah, nure iki lah ngono dulur. Nurullah di dalam pandangan hak mata hati jenengan ilang ono. Selama nurullah masih ada dalam pandangan hati, bukan pandangan meripat dohir lho Pak nggih, pandangan mata hati, selama itu Anda tidak akan pernah bisa mengetahui wujudnya Allah. Artinya kita tidak bisa sampai ma'rifat Allah, nggak bisa. Syarat mutlak nurullah harus dihilangkan. Sebab di dalam nurullah mukawwanat itu bisa saya artikan ada hubbus syahawah, kesenangan dunia. Loh, kita mulai menginjak akil balik itu loh Pak, meripati hati, mata hati kita diajak oleh nafsu untuk bersukaria dengan nurullah.
hubbus syahawah iki, tidak laki tidak perempuan. Sehingga dengan begitu maka kita menganggap bahwasanya selain Allah itu wujud. Pun solusinya bagaimana? Selain Allah itu di dalam hati jenengan itu tidak wujud. Allah dawuh di dalam surah Al-Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau betul-betul pingin isok makrifat nang Allah, hilangkan dulu nurullah di dalam hatimu yang kau anggap wujud. Mengapa sih hati iki beriman meyakini bahwasanya selain Allah iku wujud? Karena terpengaruh dengan akal. Yang nafsu masuk di dalam akal mengatakan lewat mata dohir iki lo wujud, nyatane wujud kok, walaupun wujudnya itu diwujudkan, tetap mengatakan wujud. Mohon maaf kalau sudah masuk ke ranah anta wa ana, berarti ada wujud dua. Ada yang maha wujud, ada sesuatu yang diwujudkan. Ada yang maha hidup, ada yang dihidupkan. Makalah ini manakala dihantarkan, diberikan terhadap hukum syariat dan thariqah, nggak apa-apa, sama. Pembagi acara tadi mboten salah, walaupun mengatakan mukhlason dari Sidoarjo, mboten salah, pun bener pun miturut mriki. Tapi coba miturut pandangan yang sudah kenal saya, tahu rumahnya, tahu orangnya, mesti ngomong salah lah, ngoten nggih? Karena posisi kelas sampan sudah ada di situ, sehingga empun dicampur aduk loh nggih. Mentang-mentang kita sudah masuk di dalam jalur la ilaha illa anta wa ana, kita menyalahkan dulur-dulur sing ono nisor, sing ono syariat thariqat. Percuma kuwi sembayang ora diterima. Engko si ojo ngono, biyen kita ya seperti itu, dulu kita juga seperti itu. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan bil hikmati wal mau'idatil hasanah, dengan lemah lembut. Yo ojo langsung gak diterima neraka, kamu kafir kamu, yo ojo ngono lah, sing halus dedek. Allah katakan kul in kuntum tuhibbunallaha, Muhammad katakan terhadap umatmu, barang siapa di antara kau sekalian ingin bertemu aku atau makrifat padaku, bahasa cinta, jikalau cintamu ingin tak terima kata Allah, fattabi'uni, ikutono Muhammad. Artinya apabila ini dikatakan Nabi Muhammad, ikuto aku, ikut Rasulullah. Ngikuti yang bagaimana? Oleh karena ini hubungannya dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ajaran sangkan paraning dumadi, mohon maaf ya, ajaran teko dan balinang Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, yang dimasukkan Rasulullah di dalam tentang masalah tauhid, maka di sini dikelompokkanlah tauhid itu menjadi 4. Tadi saya sebut la ilaha illallah, illallah, illa huwa, illa anta, illa ana.
mengikuti kanjeng Nabi panjenengan yang bagaimana ya Rasulullah? Ojo ngikuti aku syariat itu ya hakikati biar bisa sampai makrifat. Jangan kau ikuti aku hanya di dalam tauhid la ilaha illallah saja, tapi naikkan huwa anta wa ana. Inilah kesempurnaan satu Islam. Sebab manakala kita belum sampai pada anta wa ana, jangan harap paham benar tentang masalah wujud. Nggak akan bisa, Pak. Nggak akan bisa. Sehingga bisa kami tarik kesimpulan, wujudnya Allah itu sebagai burhan dalil ketidakwujudnya selain Allah. Itu kalau kita sudah di anta wa ana, Pak. Kalau tidak di situ mboten saged. Tetap kita mengatakan wujudnya dunia sebagai bukti wujudnya Allah, sebagai burhan wujudnya Allah. Cuman Allah akhirnya diangan-angan. Lagu di gombloh nih kalau diangan-angan. Salat ngocek mlebu swarga diangan-angan. Oleh pahala diangan-angan. Bapak Ibu, saya tidak menyalahkan di antara saudara saya yang masih ada di syariat thariqah atau la ilaha illallah wa huwa. Ndak, saya kasih motivasi. Panjenengan tidak salah dengan amaliyah yang ada di situ, tidak salah. Tetapi saya kasih motivasi, sepanjang Anda masih tetap di situ, sepanjang itu nafsu masih tetap dominasi menghalang terhadap jiwa kita untuk tidak bisa sampai pada Allah. Buktinya waktu sholat, kemanakah hatimu, kemanakah ruhmu? Pasti melayang-layang. Sebab apa? Yaitu nurullah atau hubus syahwah masih ada wujudnya di dalam hati. Iman, kita beriman bahwasanya selain Allah itu wujud. Maka iman yang seperti ini manakala sudah disikapi dari tauhid la ilaha illa anta wa ana, maka iman ini masih disebut iman yang masih citro. Tahu citro? Cacat. Wahuma madmumun, kilahuma madmumun. Nah, Jorok Hikam mengatakan itu, kau sik dicacat Allah, sik dicacat. Nah, supaya tidak seperti itu, naiklah satu tangga lagi di dalam la ilaha illa anta. Sedaya niki sampun kula anggap syariat thariqah, walaupun jenengan belum masuk di dalam kumpulan thariqah pada umumnya. Thariqah sudah saya anggap masuk thariqah, jalan. Makanya Rasulullah lewat fa'buduh, semua aktivitas itu dipenuhi fa'buduh kali beliau. Ruhnya hadza utawi iki fa'buduh iku siratum mustaqim. Sirat niki nek diartikan secara syariat, sirat iku what yang adanya besok di hari kiamat. What ini bisa saya maknani, sirat adalah jalan mustaqim sing jejeg. Jalan apa bedanya dengan thariqah? Sama, jalan. Sholat ikut thariqah, sholat ikut jalan, gunakan untuk bertemu Allah di situ. Cuman kudu ditata tauhide. Kalau tidak ditata, nggak akan pernah bisa, Pak. Ingat, zaman Rasulullah sayimboro terhadap para sahabat. Sahabat, siapa di antara kamu yang bisa sholat khusyuknya? Saya kasih serban
hijau. Semuanya gagal, termasuk Sayyidina Ali ketika mau salam kelingan serban hijau. Berarti Nurullah di dalam para sahabat pada saat itu termasuk Sayyidina Ali masih ada, berarti penghalang. Kalau dalam jiwa meyakini selain Allah itu, meyakini ya, selain Allah itu masih ada, maka jangan harap kita sudah menganggap paham tentang masalah sifat wajibnya Allah, khususnya wujud itu. Bapak Ibu, terus bagaimana caranya? Pun sampean angen-angen ya, ning ati sampean, ning akal sampean. Tadi saya katakan bahwasanya kita manusia itu Adam, mpun masuk di dalam adanya sebab diadakan, mpun masuk. Ati sampean jangan masuk di dalam situ, jangan. Kita angan-angan bagaimana sih dikatakan bahwasanya kita itu tidak ada. Satu. Nomor dua, lewat surat Al-Hadid ayat 3 Allah katakan wujudnya Allah itu di dalam lan di luarmu. Tadi kan sudah katakan, andai kata kau sudah bertemu terhadap wujudnya Allah, maka sirnalah semua selain Allah. Apabila cahaya ini datang, maka hilanglah kegelapan. Terus bagaimana caranya saya bisa masuk ke ranah wujud Allah itu? Pun di dalam ajaran tauhid la ilaha illa anta ada istilah zikir yang disebut zikir sirul asror, yang di situ ada 3 pintu. Pertama adalah iman atau rasa atau syu'arul basyirah, imannya hati yang dihujamkan terhadap ruh. Bagaimana caranya ruh itu merasakan bahwasanya yang berperan segala apapun yang terjadi hanyalah hidup. Wis. Tadi saya katakan di syariat Allah iku jeneng. Lah, namanya yang memiliki nama Allah itu siapa? Al-Isra ayat 1 sudah Allah katakan, itulah subhanalladzi asra, alladzi asra. Subhanalladzi asra. Subhana maha suci, artinya Anda akan sampai pada alladzi hidup yang sebenarnya manakala di dalam jiwa, di dalam hati kita tentang hubbus syahwah itu sudah fitrah. Maha suci sopo Allah, artinya tidak ada selain Allah di situ. Inilah cocok dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bahasane saya tidak ada wujud kecuali wujudnya Allah. Sama maksudnya itu di situ. Kita akan bertemu alladzi hidup yang memperjalankan kita dari rumah masing-masing, yang hidup itu ada di dalam maupun di luar ini, manakala hati kita sudah bebas, sudah suci subhana dari nurullah. Nurullah wujudnya nurullah. Selama jenengan melihat matahari itu masih bersinar,
Anda tidak akan pernah melihat wujudnya matahari. Jikalau kau ingin melihat wujudnya matahari, tunggu tatkala matahari tidak bersinar, baru Anda akan tahu wujudnya matahari. Kalau masih bersinar, maka nggak kuat mata zahir kita melihat wujudnya matahari, karena kena nur cahayanya matahari. Sama dengan Allah, selama kita masih di dalam jiwa ini dipenuhi nurullah atau hubbus syahwah atau mukawwanat wujudnya makhluk, maka jangan harap kita akan sampai pada wujudnya Allah. Bapak Ibu, simple, rasakan di dalam diri panjenengan, keluar masuknya nafas, peredaran darah, terus di luar kita apapun sikon yang terjadi semata-mata karena Allah hidup ini. Yakinkan hatimu untuk di situ. Lah caranya untuk menghujat hati ini bisa muraqabah, ya, satu jalannya istiqomalah kau terus berzikir pada Allah. Hanya itu, barulah jenengan akan sampai pada wujudnya Allah itu. Dulu nggak berani Pak, para mas saya, antara aku dengan kaulah inilah Allah, nggak berani, khawatir dikurangi umurnya, khawatir menjadi fitnah. Itulah hidup. Al-Hadid pun kembali, nafsiyah adalah bentuk dari sifat yang tidak dimiliki oleh siapapun. Apa? Hidup. Hidup itulah wujudnya Allah. Hilangkan atas nama diri ruh, hilangkan atas nama diri mukhlason, hilangkan atas nama diri Abdullah dalam dirimu. Kalau sudah kau hilangkan keakuanmu itu, maka disitulah akan tahu sesungguhnya yo aku iku wujude Allah. Di mana? Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Di situ Allah katakan, Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali harus membawa inti wahyuku ini. Ajarkan untuk semua umatmu. Apa? Ilaihi annahu wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'bud. Iki tauhid yang paling daur, ajaran inti daripada tauhid adalah di situ, dan ini wajib disampaikan oleh Rasulullah terhadap kita lewat sekarang tabi'ina sholihin. Kita berarti kitalah pengikutnya Kanjeng Nabi. Siapa yang dikatakan umat yang sebagai pengikut bukan penggemar, dialah yang sudah masuk di dalam ajaran dinul haq dan menjalankannya. Itulah pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab siapapun panjenengan, kalau hati sudah terlibat di dalam bahru tauhid, maka tidak mudah hati iki gelisah, tidak akan mudah hati ini mengecewakan, tidak mudah hati ini maido terhadap Allah. Yang terjadi di dalam hati adalah qanaah.
Apa itu? Selalu nerimo ing pandum. Diwenehi loro alhamdulillah, diwenehi waras ya alhamdulillah. Karena apa? Jiwanya tidak melihat makhluk berupa sakit dan waras sehat, tetapi melihat alladzi hidup yang ada di sakit dan di waras. Akhirnya sakit dan seger waras itu dijadikan sebagai thariqah, jalan untuk bertemu Allah di situ. Itulah Rasulullah. Fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sehingga mengapa sampai detik ini ditanya apa thariqahnya Rasulullah, tidak ada yang bisa menjawab. Mau dijawab thariqah ini pada saat itu tidak ada. Ternyata di dalam surah napa niku wau, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Anggene Rasulullah nyembah nang Allah itu lewat thariqah semua aktivitas yang dihadapkan Allah. Itu Pak ya. Kembali kita kepada sifat wujud yang sebagai apa? Sebagai sifat nafsiyah. Di situ mana sih wujudnya Allah pada diri kita? Hidup. Jelas? Untuk cara untuk sampai ke hidup sampean tadi sudah saya katakan, lakukanlah zikir sirul asrar. Udah, itu akan sampai. Jikalau mudahnya sir kedorong sir, oke, sir iku katut nopisan. Sebab di dalam sirul asrar kalau sudah melewati muraqabah, melewati syu'arul basyirah ke ainul basyirah, ini akan makrifat sudah. Akan bertemunya satu jiwa pada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bahasa jannati surga niku nisbat ning musyahadah. Ngoten lho. Nisbat niku apa? Diperumpamakno jannah iku adalah makom musyahadah, makom makrifat Allah. Yang kedua adalah salbiyah. Salbiyah itu ada 5. Qidam, keliru maneh. Qidam, baqa, mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Ya, 1 2 3 qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Udah nggih. 1 2 3 4 kurang situ. Pundi bakok emang. Oh niki. Nggih. Apa qidam? Dahulu. Artinya sebelum dunia saisine makhluk kabeh iku diadakan Allah, Allah luwih dhisik adanya. Lah adanya Allah diadakan siapa? Wis, itu sebagai pertanyaan. Lah adanya Anda diadakan siapa? Bahasa syariat ngomong bapak mbok ya, sebagai sebab musa sebab. Loh, adanya dirimu disebut Insanul Kamil yang terdiri dari jasmani dan ruhani, itu dari mana? Syariat ngomong sebabnya bapak mbok, bopo biung, iku wik-wik, kikuk-kikuk. Akhirnya Allah ciptakan itulah. Kalau panjenengan
mandek berhenti di sini, nggak akan ketemu sifat bako, sifat kidam dahulu. Apa? Ruh. Ruh kula, ruh jenengan sedawa sak jagat iki tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang mengakhiri. Sing disiki ya gak ono, sing ngakhiri ya gak ono. Iki ya apa iki? Kita bicara sepanjang masih nama roh mboten saged. Roh iku leburno hidup, berarti sinten? Diri Anda sendiri, diri Allah sendiri. Udah niki di bawah tauhid la ilaha illa anta, Anda akan disebut sebagai syirik jintik lo ya. Wis nggak ada masalah, wis kersane. Wong sing menghukumi asine yang berhak itu adalah Allah, bukan kita manusia. Cara hakikatnya bukan kita manusia yang berhak menghukumi iku sesat, apakah itu tidak sesat, petunjuk itu hanya Allah. Bon. Kita akan mendapatkan kepahaman kidam dahulu sifat Allah dalam diri kita apa? Oke, pertama adalah ruh. Ruh itu tidak ada yang mendahului dan yang mengakhiri. Walaupun sing lahir wingi dengan lahir sekarang, kita mengatakan ada yang mendahului karena melihat jasad Pak, sehingga dengan jasad itu ada yang cilik, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang muda, ada yang tua. Kalau kita melihat di sini Pak, gegeran terus, boleh ono tuwek, ono enom. Nek babakan ruh mboten. Babakan ruh iku yo gak lanang, gak wedok. Iki wis tak lebokno ning kono babano mesisan gendeng lah wis ah. Ra ono lanang, ra ono wedok, ra ono sing disiki, ra ono sing ngareni. Itulah Pak yang disebut hidup sebetulnya. Munculnya ruh karena sebab munculnya perkara makhluk. Coba makhluknya hilang ngono lah, ruh lah hilang wisan. Akhirnya yang ada hanyalah ahad. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitab wis. Bakok kekal. Duduknya di mana? Ya di ruh, bukan di jasad. Yang ruh bukan ruh. Yang ruh sudah lebur, itu namanya bakok, kekal. Allah kekal mboten? Oke, kekal. Berarti lawannya kekal musno. Siapa yang menjadi musno? Nurullah niki. Selain Allah, termasuk aran ruh iku harus sirno. Nah, ini akan bertemu ketika kita sudah menduduki tauhid anta wa ana, Pak. Kalau kita masih illallah dengan ilahua, mboten saged. Sik meksa nafsu iki mengatakan yo wujud, yo aku iki, aku. Sapa sing ngaji kae makhluke mukhlason yo. Sik yakin sing ngaji mukhlas. Padahal kan sudah dikatakan Zatullah, sifatullah, asmaullah, ngaf'alullah, af'al, penggaweane Allah. Wis. Bakok kekal mboten gingsir. Mana yang tidak gingsir? Hidup itu. Bahasa syariat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Mukhalafatul lil khawadis. Beda dengan makhluki. Mohon maaf jenengan kali kula secara fisik ono lanang ono wedok macam-macam, tapi yang dimaksud beda ambek makhluke, mohon maaf cara jenengan iki nyawang praene Gusti Allah iku ya apa?
praene, ngerti praen nggih? Bentuknya dan lain sebagainya. Mohon maaf, ada ayat yang mengatakan laisa kamislihi, nggak bisa kau serupakan, makanya beda sekali, beda. Kemudian niki nek mboten di bawanterno gak mari-mari kok. Lah letake mukhalafatul lil khawatir di mana? Tetap di ruh, panggah di ruh. Ruh ada di ruh, yang ruh ini nanti harus tidak ada ruh. Apa? Hidup. Kapan itu berlangsung? Ketika jenengan kali kula sudah di la ilaha illa anta, dikiri proses su'arul basiroh menuju ainul basiroh. Niku nanti ketemu nih wonten mriku. Lanjut, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan apapun karena Allah hanya sendiri, tanpa minta pertolongan, berserikat dengan apapun. Jenengan kalau masih lenggah ning hukum syariat, teori illa huwa wa anta, mohon maaf lah, bagaimana sifatnya malaikat itu disuruh untuk membagi rezeki? Berarti aku si Allah duwe pembantu lah, ngoten nggih? Padahal la syarikalak. Hah? Iku bagaimana? Kita Pak Bu wajib mengikuti Rasulullah sampai terhadap tauhid illa anta wa illa ana. Baru kalau sudah duduk di sini, jenengan tidak melihat makhluknya berupa malaikat, tapi melihat hidup. Kalau melihat hidup berarti yang membagi rezeki siapa? Allah. Sehingga kami simpulkan secara pandangan syariat betul malaikat sebagai makhluk karena diperintah Allah. Tapi bukan berarti mutlak hak pembagi rezeki itu malah malaikat. Tapi kalau kita lihat dari sisi kacamata hakikat nuju makrifat, siapa hidup di situ? Malaikat punya hidup? Makhluk punya hidup? Tidak ada. Sifat hayat nanti akan membahas tentang hidup. Hidup itu hanya milik Allah. Selain Allah tidak punya hak untuk hidup. Wahdaniyah makna sawiji, artinya secara fisik kita sakmene kae itu gak ono sing padha. Dari segi wujud fisik wonten sing padha? Tidak ada. Ini sebagai pengertian di dalam hukum syariat bahwasanya ruh itu gak ono lanang, gak ono wedok, gak ono sing disiki, gak ono sing ngareni. Makna sawiji, makna ahad, itu tidak ada yang lain. Hidup itu. Kemudian yang nomor 3, di situ ada sifat ma'ani, ya, ma'ani. Di dalam sifat ma'ani di situ ada 7: kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Udah, wis kata tulis Pak ya. Udah. Di situ termasuk sifat kudrat. Kudrat adalah kekuatan. Apa yang ada pada diri jenengan secara fisik kuat merene, kuat kesini berjalan, koyok iku makhluke jasate sing kuat. Nanging sak temene itu yang memiliki hidup pada diri jenengan. Siapa hidup? Allah. Bukan aku hidup sebab dihidupi Allah. Sampai belum melebu teng kaidah niki. Nek sampai melebet kaidah saya hidup sebab dihidupi Allah, maka jenengan muter-muter ilahwa illallah wa ilahua, bukan sakit mudah. Sampai lepas, sampai merasa hidup itu, sampai lepas. Jadi kekuatan itu dasarnya, sumbernya dari hidup. Yang hidup itu bukan hidup kita makhluk, hidup kita maksudnya adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada satu makalah, Allah itu banyak ning siji, banyak tapi satu. Kula niki nanti disentak kali Mbah Ghazin gara-gara niki ringin agung. Nggih Mbah, kula tangklet Mbah, wujude Allah ku ya apa, dipeisui kula. Heeh, Allahku ambe Allahmu iku gak padha ngger ngono. Kok iso Allahku ambe Allah Mbah Ghazin mboten padha. Kula niki sempat ngangen-angen, berarti Gusti Allah iku akeh yo ngene. Lah niki ternyata maksudnya Bapak Ibu, Allahku iku ahad, Mbah Ghazin iku hidup iku. Nek Allah mukhlason wakeh memangi, wujud wong wedok, wujud anak, wujud dunya brono. Mergae nurullah di dalam hatiku sik tampil. Nurullah dalam hati beliau guru kula Mbah Ghazin niki mboten tampil. Ya bener, ya bener nek ngono, nek beliau dawuh Allahku iku mang tunggal tapi Allahmu wakeh, ora iso ngitung ya. Ngeten mboten bingung ya apa Pak? Wah kula pendidikan illallah ilahua mengatakan Allah iku hanya satu. Sak dunya kok Mbah Ghazin mengatakan wakeh, sinten gak ngelu. Berhubung sudah ada di sini, nggak titik digolei, Allah memberikan petunjuk, akhirnya ketemulah jawabannya seperti itu. Kudrat iradah, iradah adalah kehendak, kehendak adalah kekarepan, kekarepan yang bersemayam di dalam hati itu adalah merupakan sesuatu yang dijadikan fasilitas oleh nafsu dalam diri kita untuk menggoda ruh, supaya ruh ngaku-ngaku aku sing kuat, aku sing duwe karep, sing ngarepke, aku sing mau macem-macem. Lah niki lho Pak, nafsu itu membuat seperti itu. Bagaimana ruh itu ngaku-ngaku urip, ngaku-ngaku mau macem-macem. Ilmu hayat, ilmu ngalim, hayat, hidup sama, ngaku aku alim. Rasa ning atiku iku lho, aku sing ngalim. Lah nafsu iku mlebu teng mriku. Ya apa sekiranya dalam hatiku mengakukan, mentakholikan bahwasanya aku sing alim. Kalau ini tidak kita ndang selesaikan, dalam arti kita biarkan, maka fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Tambah nemen Pak. Akhirnya kula disebut gila hormat, nek gak didelen ndukur panggung ra gelem. Ruh habis. Sama basor kalam, sama mendengarkan. Basor melihat, kalam berucap. Ya. Lah, di sini loh ada latifah Allah. Latifah itu ono nggone ruang kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Lah di situ ada latifah Allah. Untuk bisa sampai ke latifah robbaniyah, syarate sampai gelem gak gelem ikut tabek Kanjeng Nabi. Ning di ya sak hakikate marifate sampean genahke, ojo syariate tok. Ngoten lho. Sebab ayat 31 Imran Al-Imran tadi dikatakan yuhibbukumullah, kalau kau mengikuti Muhammad yuhibbukumullah, Allah bakal menerimamu sebagai kekasihnya. Jenengan iki cinta sampean itu diterima Allah. Lah terus dosa-dosa sing wis kelakon hati ruh kita terhadap hubus syahwat bagaimana? Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni Allah sebab innallaha ghafurur rahim. Ini Pak, tinggal kita mau naik apa ndak, mau naik napa ndak. Sampai sakit bertemu Allah di latifah robbaniyah lewat latifah pitu ini. Dalam thariqah kan kita diajarkan ya latifah masuk ono liwat sifat sama, kita mendengarkan
suara apa itu burung. Lah di situ loh ada Allah. Ruh sampai bisa connect langsung terhadap Allah di situ, manakala dzikir sirul asrornya sudah jalan. Nek belum jalan mboten saged Pak, apalagi belum mau menerima ajaran Rasulullah di tauhid la ilaha illa anta wa ana, mboten saged Pak. Makanya para sahabat termasuk Sayyidina Ali mboten saged salat khusyuk teng mriku sebabe ketika kita itu belum mencapai hakikat dan makrifat. Siapapun kita nggak akan pernah bisa sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lah, terus yang 7 lagi menjadi sifat maknawiyah Pak ya, qadiron sampak mutakal liman. Ma'ani iki maknawiyah. Oke, ini sebagai subjek. Mulai qadiron. Qadiron itu berarti yang kuasa. Yang kuasa siapa? Hidup. Sampak mutakaliman, hidup, balik hidup lagi. Hidup, jadi bahasanya hidup. Tapi bukan hidup yang kumaksud sebagai sifat hayat tadi ya, bukan. Hidup yang kumaksud adalah sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Ayo sebutan yang sakit, mboten sakit. Itu kalau sudah sampai pada la ilaha illa ana. Makanya setelah suarul basyirah ditelateni terus istiqomah menuju ainul basyirah, bertemu. Disitulah awal dari detik-detik dari seluruh jagat saisine hancur, hancur. Sebab Allah sapa wonge sing nyawang wujudku mongko sirnolah kau. Al-A'raf ayat 143 sejarah Nabiullah Musa ketika didhawuhi Allah, Nabi Musa ingin ruh wujudnya Allah dengan jelas. Apa yang terjadi? Allah katakan, lihat gunung itu bagaimana, hancur enggak? Hancur. Kemudian beliau Nabiullah Musa pingsan, artinya sudah enggak sadarkan diri. Artinya lagi siapapun Anda aran ruh tadi yang ingin wusul datang Allah, bertemu Allah, si salik bertemu Allah, detik-detik dikatakan makrifat Allah di makom musyahadah, maka sirnalah semua aran-aran itu. Bahkan Ibnu Athaillah kan mengatakan la ibsarun wa mubsarun wa basarun, yang melihat dan yang dilihat, mata untuk melihat, itu semuanya hancur utawa sirna. Tetapi satu yang iki durung digenahke tapi tetep tak genah nih, sapa sing nyawang sak liyane aku maka syiriklah dia. Artinya siapa yang beriman selain aku maka syiriklah orang itu. Seperti itu pengertiannya di dalam ajaran tauhid. Ruh iki beriman Pak, umpama ngelaku ilang teko sebab ngombe banyu, atiku ono iman ning kunu, mongko kula sik termasuk golongan ruh yang menyekutukan Allah. Seperti itu, paham nggih? Wis, jadi makna ma'ani dan maknawiyah. Maknawiyah adalah cara sampean iki sing subyeke isim fa'ili, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Jadi isim fa'ili subyeke sang yang berperan kami sebut sebagai Allah secara bahasa syariat. Bahasa hakikat adalah alladzi ma'rifatih wis gak iso nyebut. Itulah maknawiyahnya. Lah bentuk maknawiyahnya nyatanya Allah bentuk ma'ani iku.
apa yang sebagai status kudrat iroda lan sak pituruti tutuk kalam di situ. Lah kita Pak ya, untuk mencapai pada tingkatan yang tertinggi yang tanpa nama itu harus mengikuti beberapa tahapan. Rasulullah memberikan satu pengajaran, ikili tauhid, illallah illa huwa illa anta illa ana. Zikiri yo dewi la ilaha illallah hu Allah yang diucapkan dalam hati. Kemudian yang nomor 3 anta itu adalah sudah tidak menyebut. Disitulah yang kusebut sebagai sirul asrar. Yun sewu, kalau kita membuka kitab Sirul Asrar karangan Imam Syekh Abdul Qadir Jalani, awal-awal bab itu dikatakan bahwasanya diri manusia harus berilmu jasmani, ya berilmu rohani. Inilah yang kumaksud ilmu syariah dan ilmu hakikat. Wajib. Sampai dituangkan di dalam surah Al-Imran tadi ayat 31, manakala cintamu ingin diterima Allah, ikuti Muhammad, ikuti aku. Kalau kau betul-betul mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bapak Ibu, demi Allah, wallahi saya bersaksi dan bersumpah bahwasanya Muhammad bin Abdillah, beliau itu Nabiullah akhirul zaman, Rasulullah akhirul zaman. Beliau tingkatan sampun dumugi la ilaha illa ana. Kalau tidak, mengapa muncul surat Al-Anbiya ayat 25? Kalau tidak, mengapa muncul surat At-Toha, surat At-Toha ayat 14? Kalau tidak, mengapa muncul surat Al-Imran ayat 31? Di situ Pak. Jadi saya yakin dengan sekuat keyakinan dalam diri saya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di samping beliau sudah sampai ke maksum, beliau pun mengajarkan ajaran yang ini. Cuman wae sesaat ketika zaman Khalifah Sayyidina Ali sampai tahun 2014 disimpan rapat. Apa sebab? Karena pertentangan yang menentang ajaran dinul haq itu adalah kuat yang disebut ahli kitab. Apabila disampaikan di tengah masyarakat, pasti yang terjadi dzalika dzalalatun, itu sesat. Sampeyan buka nonggoni Al-Anbiya ayat 29. Siapa yang mengatakan illa ana, mengatakan ana Allah, maka syiriklah. Maksudnya di situ adalah duduke hati iku ditakholi, Pak. Kalau duduknya hati atau ruh ditajali, memang yang berkata itu hanya Allah, bukan al-khalat. Bukan, kita saja yang melihatnya itu al-khalat karena nurullah atau makhluk mukawanat itu masih tampil terhadap diri kita. Akhirnya menuduh bahwasanya al-khalat itu ngaku-ngaku menjadi Tuhan, menjadi Allah. Ana al-haq la fi jubbati illallah. Seperti itu. Coba kalau sudah sampai anta wa ana, wah nggak ada Pak. Jadi 29 Al-Anbiya itu tidak dikatakan syirik musyrik jenengan, walaupun Anda mengatakan la ilaha illa ana, tetapi duduknya hati jenengan ada di tajalli. Kan prosesi 3 tuh Pak, takholi, tahalli, tajalli. Takholi ya penggemari Rasulullah, artinya kita masih ada di ilallah ilahua. Jasad kita mengikuti syariah, sehingga di sini nafsu dengan mudah untuk menekan iman dalam hati bahwasanya selain Allah itu ada.
selain Allah itu bisa manfaat. Contoh, ngombe boleh tadi asali ngelak, boleh gak tadi ngelak. Nafsu ini pinter gerogoti ning roh untuk beriman, karena inilah dahaga saya hilang dikon iman. Yang menjabut nyawa Israel disuruh iman, Israel makhluke yang menjabut. Ini pendidikan kita di sini dulu sudah kita lewati. Nah sekarang kita dihadapkan pendidikan tauhid illa anta wa illa ana. Bagaimana? Ya kita harus beriman pada Allahnya. Lah terus kalau begini syariat dengan hakikat bagaimana ini jadi imbang? Ada keseimbangan balan antara syariat dengan hakikat. Ikut Kanjeng Nabi bagaimana? Tetap berlakulah hukum syariat, tapi di tengah-tengah laku syariat ruhmu, hatimu duduo ditajali. Allah iki makhluk. Lah tahali iki proses menghilangkan rasa keakuan makhluk hamba yang segala-galanya. Setelah ini proses sudah kita lewati lewat dzikir sirrul asrar, maka dengan sendirinya ainul basiroh tajalli iki akan muncul dalam hati sampean Allahnya. Jadi yang berkata tadi hidup pada diri jenengan, bukan roh yang berbicara, bukan syiah yang berbicara, tapi roh. Tetapi hidup itu siapa hidup? Kembali maneh kepada Allah. Makanya tidak ada Tuhan kecuali aku, la ilaha illa ana. Jadi yang dawuh iku bukan makhluk, bukan sirruh. Oleh karena dia sudah ditajali, maka yang muncul adalah hidup yang dawuh. Kapan hal itu bisa terjadi pada diri jenengan kali kula? Ketika saat nurullah mukawwana dalam hati itu sudah sirna. Kesimpulan sedaya sifat 20 iku, sifat 20 Allah itu bersemayam datang diri panjenengan kalih kula. Yang kedua, bagaimana caranya menempatkan diri sirruh itu duduk di tajalli sehingga tidak klebon sirik jali, lebih-lebih sirik khafi. Tengriku. Jadi seimbangkanlah syariatmu dengan hakikatmu. Caranya bagaimana? Berlakulah hukum secara sosial, hukum secara syariat Kanjeng Nabi, tetapi keadaan jiwamu itu duduk ning tajalli. Ud'uni jalu osiro ni ingsun. Bahasa Qur'ane kono. Ud'uni jaluk ning aku. Jenengan teko nang Gusti Allah dhisik, ojo sampai ngerampas metu sing sampai jaluk. Petu ono Gusti Allah dhisik. Terlebih dahulu kita menemui Allah dulu. Ud'uni madhepon jalu osira ni ingsun, berarti jenengan kudu mara nang daleme Gusti Allah. Ojo moreh perkara sing arepe sampean jaluk iku lho makhluk sami kali sampean kali kula. Etikane jenengan iki paranono Gusti Allah dhisik makrifato baru pantes njaluk apa sing sampean jaluk. Sampean njaluk gak harus sing duwe. Jenenge apa niku, Pak? Mencuri. Sampean mengambil sesuatu tapi tidak tanya, tidak bilang sama yang memiliki, itu namanya mencuri. Katanya yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Sebetulnya kita itu mungsuhi Allah, Pak Bu, tapi gak kerasa. Bentuk inti nggak ada etika, ruh kepada Allah, bahkan malah merampas haknya Allah.
kudrat, iroda, ilmu, hayat, sama basar, kalam kita rampas, kita akui. Omongku, ilmuku, hush macam-macam. Kalau sudah keluar kunya Pak, ngaji nok endi ae ana ukurane. Nggih. Ana ukurane. Waktu wis aku sak jamku semene ditarget. Ada lho. Aku mrebes pira? Dihitung Pak, serba hitungan. Nek muncul kune hamba, tapi kalau muncul kune Allah, apa pantas sampai niku terus mitung-mitung iku? Pantas mboten? Enggak punya hak Pak, enggak punya hak. Makanya saya mohon maaf, ada satu daerah perkiraan saya tempuh jadwalnya itu 12 kilo 2 jam perjalanan, 12 jam. Dulunya itu istiqomah saya 1 bulan 2 kali. Sampai sekarang saya disuruh menghentikan Allah gara-gara ngomong bisaroh. Udah wis tak omong kuwi ojo keranah ning kuno, ojo tenan ojo. Mergae aku nggawa amanah iki abot. Nek kabeh iku Gusti Allah sing nglakoni. Nek cara si A iku sing kerja, si B gak melok kerja, pantes si B njok bayaran? Hah? Mboten pantes. Akhirnya apa? Panggahai berbicara hal itu. Ya sudah, akhirnya saya hentikan sampai sekarang. Tapi saya menghentikan bukan berarti seperti Nabi Yunus loh ya. Ndak. Karena memang di situ Allah untuk sementara waktu untuk berhenti. Nggih kula hentikno 12 jam kalau saya tempuh perjalanan. 12 jam. Kalau sakniki paling nggih 10 paling 10 utawa 9 ngoten. Wis kula mboten ngomong daerah Pak ya. Enggak usah ngomong daerah. Pun. Jadi bagaimana kita mengetahui bahwa saja sifat wajibnya Allah itu ada diri kita? Yo ilang ono dirimu baru akan ketemu. Selama diri kita masih muncul, masih takholi, jangan harap tidak akan pernah Pak kita akan bisa tahu tentang sifat wajibnya Allah itu ada pada diri manusia. Sampai ingat zaman dhisik belum mengenal wong-wong iki maca Quran, diwuridatullah sifatullah asma'allah. Lah ngoten nggih. Jadi sebetulnya yaiku Pak, lungguhe sifat hayat itu ada di situ. Kau akan sampai pada hidup itu Anda kudu liwat dat sifat asma af'al. Dat sifat asma af'al. Anda akan sampai masuk pada hidup. Carane piye? Nek cara kula ringkes wae. Ilangono dirimu, merasa keakuanmu makhluk yang bertengger, yang segalanya hilangono dengan cara bagaimana? Pekson urip iku Allah, imanmu iku pekson. Mpun mamang men, sampan pun ragu kalau hidup itu bukan Allah, pun ragu dalam diri kita iku hidupnya selain Allah, pun ragu. Sampai harus yakin, hakul yakin, sampai ini kudu imani kuat bahwasanya hidup itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ono pertanyaan ini Pak sing angel dijawab. Lah urip sing ono ndoli ku Allah ya. Ono setan Allah ya. Nek ngomong ning malaikat sing apik-apik ya gampang Pak nggih. Nek sing elek iku sebab ana dalile Pak. Ning tauhid la ilaha illallah dan illahua. Ning Quran eneng dalile nek apik parani sangka Gusti Allah, datangnya dari Allah. Kalau jelek itu dari nafsumu sendiri. Guys, inilah ujian sampai bagaimana mengahadiahkan Allah menuju ahad itu di situ. Wes iki leren bingung. Leren bingung Pak. Tapi aku yakin dengan cara panjenengan ikut terus mengistiqomahkan zikir jenengan terhadap Allah,
sing jenenge mamang dilangno Allah dhewe. Tandane ya napa? Ngene engko. Ati sampean iku gak gampang kesesem dengan gebyare donya. Walaupun kanca idek sampean iku mau dipenuhi segala kekayaan, jenengan ini tidak, iku lho gak nit kena gebyare niku. Iku tondo sing paling mudah. Dua, sampean gerabak mana sampean, yakin sampean gak gampang gelisah, gak gampang susah. Apapun keadaan sing sampean adepi gak gampang sampean gelisah dan khawatir menaiku anak bojoku mangan opo. Tidak Pak, walaupun sekarang tidak ada, justru sikapan hati jenengan seperti inilah qanaah, maka dipastikan besok pasti ada Pak. Yang dimakan, yang dibutuhkan pasti ada. Gak ono ceritane dalang kentekan lakon ora enek. Wis jelas nggih? Disitulah sebagai kesimpulan sifat wajib Allah antara ma'ani dan ma'nawiyah. Berarti sekarang pertanyaannya, di dalam dirimu itu akunya sopo? Kalau si akunya akuku makhluk, maka sampai kapanpun panjenengan kali kula tidak akan pernah bisa sampai dan bertemu Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara orang seperti ini, mendustai pertemuannya terhadap Allah. Tetapi kalau di dalam hati sampean sudah gak muncul aku makhluk, ya kudu dipaksa Pak. Dengan cara dzikir iku sampean gelontorno terus. Dzikir sirul asro sampai kofana udzikri iku sampean telateni terus sampai bahkan Syekh Ibnu Athaillah dawuh, kalau tidak ada tanda-tanda dua tadi, apa tanda-tanda dua tadi Pak sing kula maksud ning ngarep mang lho, sampean iku nggak ada tanda-tanda sing gak ana gelisah, gak rasa takut, nggak ada. Nek gak ana tondo-tondo ayem teng mriku, riyadoti wal adhkar, mempengo riyadoi, mempengo zikire. Berarti jenengan ojo mangan nek gak luwe jasad iki, ojo turu nek gak ngantuk, ya ta? Estu terus dahar apapun itu kudu sampai mengikuti daharan yang sehat-sehat. Artinya bahasa yang bernyawa tinggalan, jenenge riyadhah. Nek cara arek pondok biyen ngerawat Pak jenenge, ngerawat nggih. Ngerawat. Oke, wal azkar dikiri penuwono terus, penuwono. Barulah di situ akan dengan mudah akan muncul tanda yang kami sebut tadi. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah sifat-sifat wajib Allah yang tertuang di dalam diri kita sebagai manusia, yang di situ ada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan, monggo kami aturaken. Assalamualaikum Gus, saderenge ngapunten kula paring asma mahfud. Nggih. Paring matur Gus. Monggo. Pripun carane yang sekiranya batin niku anteng Gus. Nggih. Nggih, sampun Gus. Nggih. Saya berani memberikan jaminan sesuai dengan apa penjaluan sampeyan, nek iki kok gak sampak pada tujuan. Sak njaluk sampeyan. Nyawa lho tak kekno. Wis napa mawon. Saya akan kasih jenengan jaminan manakala melakukan apa yang nanti kami sampaikan, kalau tidak sesuai sampai minta jaminan nopo kula paringki, nyawa pun saya kasihkan. Jikalau panjenengan ittaba'ani, kata Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ada prosesnya Pak.
Kita manusia di samping jasmani juga rohani. Jasmani kita dididik Rasulullah lewat hukum syariah, tauhid illallah ilahuwa. Rohani kita dididik Rasulullah lewat hukum hakikat ma'rifat, tauhid illa anta wa ana. Terus di dalam pelajaran anta wa ana itu bagaimana? Ini yang akan kami sampaikan. Ngenteni isuk Ramadan ya kesuwen. Sakniki mawon. Pertanyaannya tadi kan gini, bagaimana cara untuk membersihkan hati dengan totalitas biar la khaufun alaihim walahum yahzanun? Kalau saya mengacu pada surah Al-Imran 31, ya fattabi'uni, harus ikut Kanjeng Nabi. Tak buka saiki pelajaran Kanjeng Nabi, hubungono nomor 0856 3282561. Di situ ada pelajaran 1 sampai 10. Takunono. Wis nek wis tekun entah jadi berapa hari, 1 sampai 10, jadi 3 hari apa 7 hari atau 10 hari, wis beduono aku. Jember meri Mojokerto adoh mboten Pak? Mboten. Nek jenengan tebi ku saku dengkek gak kuat. Lho, ana solusine. Online sakit online, saya kasih petunjuk di situ, nanti lakukan sesuatu sing jelas. Jenengan sebelum melakukan uzlah khalwat, pembersihan secara totalitas, di situ saya berkewajiban untuk membentangkan habli ruhmu terhadap Allah. Itu yang ku maksud sebagai baiat, bukan baiat secara thariqah. Baiat secara thariqah adalah talqin, kita dijanji untuk berzikir dan wirid seperti ini. Ini ndak menyambungkan talinya ruh pada Allah yang sempat keputus. Endise taline iman, taline ruh iku iman. Orang Jawa mengatakan rasa diputus oleh nafsu, nafsu memutus talinya ruh pada Allah dengan apa? Hubbus syahwah. Akhirnya cintanya ruh kita pada Allah tidak ada cintanya ruh saya terhadap wanita, anak, harta benda. Itu berarti orang yang nikah, punya anak, punya harta, apalagi jadi kepala desa, berarti dia putus ya harus apa talinya. Tidak begitu Pak. Allah menempatkan kekasihnya itu tidak hanya menjadi wong gembel melarat tok, boten. Allah menempatkan kekasihnya bisa menjadi pedagang, apapun itu, bisa jadi pejabat. Intinya kita akan dibekali melakukan seperti ikan yang hidup di air asin. Berpuluh tahun dia campur dengan air asin, tapi dagingnya tidak terasa asin. Di situ nanti teorinya Rasulullah akan kami buka di situ. Itulah if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Jadikanlah hukum syariat menjadi hakikat untuk menuju bertemu makrifat pada Allah. Caranya bagaimana? Tolong hubungono ini baru nanti saya kasih 10 kaidah untuk mengenal diri. Lah,
Mengenal diri maksudnya adalah panjenengan kalih kula ditugaskan untuk membersihkan kotoran hati ini nanti. Nek cara kula critakno 1-10 nek saiki gak mari-mari Pak. Wong takon dibatasi kok. Gitu. 3 pokoke. Mboten napa-napa, memang kita harus punya ada pertimbangan. Mungkin awak dhewe gak repot, konjone repot. Kita hormati beliau-beliau itu. Oke lah kula manut mawon. Jadi teng mriku sampean selesaino dulu, manakala nanti ada yang tidak ada yang miskil dalam pembelajaran itu, jenengan ada yang gak paham, langsung cat kula. Langsung sampean cat nomor niku. Sampean takok. Bab 1 selesai, lanjut bab 2, bab 3 sampai bab 10 baru mereka mengke tawar menawar ku petuk apa online wis ngoten mawon. Nah, sak kersa sampean wis penak Gusti Allah iki penak wis. Nanti panjenengan akan mendapatkan satu tugas di mana pertama jenengan iku yakfur bitaghut, membersihkan semua kotoran hati. Tapi iki mumpung durung tak kandhani dhisik, siap ninggalno sak liyane Allah apa durung? Ayo. Siapa yang dimaksud selain Allah? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Bojo ada anak si lucu-lucu, bojo si ayu-ayu. Dunya brono, tinggalkan semua. Artinya Pak, saya tidak mengikuti sistem Imam Ghazali, tapi saya mengikuti sistemnya Syekh Abu Hasan As-Sadzili, ya. Dan beliau juga menspion atau merujuk terhadap Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti sikapan Imam Ghazali itu salah, tidak. Ahli tasawuf itu macam-macam penemuannya Pak, ya, macam-macam. Jadi sing tak maksud ninggal kemang ruh, boleh jasad silem garwa mbek garwa anak dunya brono mewah ya apa, ruh harus hanya bertemu silem gendaan pacaran ambek Gusti Allah di situ. Caranya bagaimana? Nanti kula wenehi rahasiane. Lah, ikilah jenenge rahasia perusahaan. Bukane njok diparani nang omah yo ora. Lah apa? Inggon ae, teman. Jadi di situ mengke kula buka lewat online, Pak, ya. Bagaimana amriye jasad walaupun bersinergi ambek urusan dunia, roh ini tidak kecampur. Jenengan iki rahasiane nek purun ngecok rapet sirul asror sampak fanaul dzikri, tak jamin tidak akan kecampuran. Estu. Itulah laksana minyak dan air. Walaupun dadi siji ngumpul, ya, tapi gak iso campur. Gembul ning ora campur. Jadi kholwat jenengan, riadah sampean, uzlah jenengan dalam rangka pembersihan kotoran hati itu ada 2 zona. Wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh demi masa banyak di antara manusia yang merugi. Karena apa? Ketika saat jasad berinteraksi dengan urusan dunia, ruh pun kecampuran, iglo rugi, akhirnya lalai terhadap Allah di situ. Jadi nanti ada 2 anugus, dua zona. Artinya sampai harus kholwat di tempat sepi, kholwat juga di tempat ramai. Itu tertuang di dalam surah Al-Insan ayat 25 dan 26. Itulah yang dilakukan Kanjeng Nabi ketika beliau uzlah kholwat. Itu surat Al-Insan ayat 25
26 untuk mensucikan keinsanane, kemenungsaane dileburke. Jawabannya di ayat 25 26, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihhu lailan tawilan. Pagi, siang, sore, malam Muhammad selalu berzikirlah kau. Caranya bagaimana? Nanti lebih luas kita bahas setelah jenengan iki ngerampungkan menyelesaikan 10 bab itu nanti. Ngaten Gus nggih? Ngaten. Nggih. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tausiah dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid, yang mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Jaya Baru yang terletak di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Tepatnya yaitu ada di Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu, Jalan Perjuangan. Beliau adalah ulama sufi, ulama tauhid yang mengajarkan ilmu-ilmu tauhid dan tasawuf, yang mana dalam ilmu ini juga berkaitan dengan ilmu leluhur Jawa, yaitu yang mengutamakan ajaran kebatinan. Ilmu tasawuf dan tauhid ini adalah ilmu yang bertujuan supaya seseorang bisa mencapai ma'rifatullah, atau ma'rifat kepada Allah, atau biasa disebut oleh orang-orang Jawa ilmu sejati. Dan ilmu tasawuf atau tauhid ini mengajarkan supaya manusia tidak tersesat nantinya. Tahu sejatinya diciptakan itu harus bagaimana, dan ketika sudah meninggal dunia harus ke arah mana jalannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlason Rosyid benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi penerang perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat kelak. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.